Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, adik-adik semua yang lagi daftar, yang menunggu lama ya. Kemarin banyak pertanyaan kapan Tamtama Polri pendaftaran. Nah ini tadi kita udah rapat dengan SDM Mabes, ya. Bagian personel di Polri itu ada SDM. Sekarang ini saya dengan kakak asuh Bang Jojo, bagian seleksi Tamtama ya, Tamtama Brimob ya. Izin Bang, itu untuk kegiatan pendaftaran, teman-teman udah pada menanyakan lama ini Bang, menunggu lama dari tahun lalu nih, pertanyaan-pertanyaan kemarin waktu saya umumkan Bintara. Rupanya animo itu banyak yang menanyakan masalah pendaftaran Tamtama ya. Nah ini sekarang sudah ada, ya kan? Izin mohon dijelaskan Bang ke adik-adik kita yang mau daftar. Baik rekan-rekan semua, terkait mengenai masalah rekrutmen penerimaan Tamtama tahun gelombang 1 tahun anggaran 2023 yang mana sudah terhitung mulai hari ini tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 September sudah mulai dibuka pendaftaran secara online. Dan untuk pendaftaran online ini langsung dilakukan verifikasi yang mana terpusat dilakukan di panitia daerah, dalam hal ini Polda. Berarti nggak di Polres lagi Bang? Nggak SDM. Nggak di Polres lagi? Yang semula mungkin kalau rekrutmen Bintara kita melaksanakan penerimaan baru itu ada menggunakan panitia bantuan penerimaan atau Pabantrim yang ada di Polres. Untuk yang saat ini kita laksanakan langsung terpusat di panitia daerah ataupun Panda. Ini yang sering ditanyakan umur ini Bang, umurnya banyak pertanyaannya. Sama ijazah ya, pertama umur dulu. Untuk usia di sini sudah ditentukan yang mana minimal usia 17 tahun 7 bulan pada saat pendidikan. Dan maksimal itu 22 tahun terhitung dari buka pendidikan. Yang mana untuk yang buka pendidikan tadi hasil daripada rapat melalui Zoom yang dipimpin oleh Karodapes, estimasi untuk pembukaan pendidikan itu dilaksanakan tanggal 3 Februari 2023. Siap. Jadi pendaftaran mulai hari ini Bang ya, sampai seleksi di bulan ini ya, September sampai November. Seleksi dimulai tanggal 12 September. Tinggi badan itu juga menjadi pertanyaan. Untuk tinggi badan, untuk yang kita wilayah Bangka Belitung ini tinggi badan 165. Karena ini semuanya, dan ini hanya berlaku untuk peserta pria untuk yang seleksi. Untuk yang 163 itu untuk ras Melanesia berarti ya, Bang ya? Untuk yang 163 ras Melanesia untuk yang di Papua dengan Papua Barat. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, masalah calo juga ini Bang. Calo ini teman-teman ini masih percaya ya kan bahwa calo bisa meluluskan ya kan? Gimana tuh Bang? Saya sebagai pengawas nih kan, saya mesti ngawasi dari awal nih tentang penerimaan dan memberi keyakinan lah bahwa kita itu seleksi dengan benar ya, bukan dengan calo, bukan dengan duit ya kan? Dipersiapkan mulai kesehatan dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya untuk nanti syarat-syaratnya semua nanti kita upload di belakang, bagian belakang, nanti silakan di post kalau persyaratan seperti biasa Bang ya, warga negara, beriman, kemudian jasmani rohani, persyaratan khusus ya ada tentukan nanti. Tapi untuk tesnya sendiri nih Bang, tesnya ini kan kita mulai nih jadwalnya, penandatanganan tanggal 22 September, kemudian pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap 1, tahap 2, psikologi. Dengan apa nih? CAT ya, dengan CAT. CAT ya. Gimana ya Bang CAT itu? Jadi untuk terkait yang tadi yang disampaikan Pak Agus mengenai masalah masih banyak isu terkait mengenai masalah percaloan. Perlu kami sampaikan untuk yang mengenai masalah isu percaloan ini, kalau yang masih percaya dengan terhadap percaloan itu merupakan hal-hal yang bagi saya hal yang bodoh, karena untuk yang saat ini yang seleksi yang dilaksanakan semuanya udah menggunakan mulai dari pendaftaran itu udah
sistem komputerisasi, kemudian untuk yang item per item udah menggunakan komputer semua. Ya. Kapan dia melaksanakan tes dan seketika itu juga keluar hasilnya. Kemudian hasilnya pun seperti halnya mungkin mulai dari tes contoh untuk yang tes pelaksanaan psikologi itu sudah menggunakan sistem CAT. Kemudian tes akademik juga begitu, demikian untuk yang pelaksanaan kegiatan sudah menggunakan CAT. Jadi setelah selesai langsung keluar hasilnya dan hasil tersebut oleh peserta langsung diketahui masing-masing untuk yang jadi nggak usah percaya bisa diatur gitu kan intinya gitu. Dan pengawasnya juga dari internalnya, saya ikut ngawasin, kemudian dari eksternal juga ada ya, ormas ikut ngawasin, dan nggak mungkin itu terjadi kecuali memang Anda ketipu, ya. Ketipu itu yang ngurus, merasa dia bisa bantu, titip uangnya, padahal juga nggak berbuat apa-apa dia, ya. Dia berbuat apa-apa kalau misalnya Anda sudah lulus, terus uangnya diambil, kalau enggak mungkin atau dijanji tahun depan. Itu yang biasa terjadi. Jangan sampai ini jadi korban yang merugikan nama baik polisi. Polisinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan itu, ya. Misalnya tes-tes dan lain sebagainya, ada Pak mungkin gambaran Bang, tes kemarin tuh yang jadi masalah itu kan buta warna dan lain sebagainya itu. Tes untuk yang tadi yang mungkin yang disampaikan terkait mengenai masalah, saya memperjelas juga untuk yang percalon itu. Kalau yang percalon mungkin sekarang ini ya, kalaupun ada itu ibaratnya karena yang ketemu yang penembak di atas kuda, yang membantu tidak, tetapi pada saat ketika dia lulus, ini saya sudah bantu untuk mengenai masalah pelaksanaan. Kalau ada yang merasa bisa begitu, dilapor ke ini, dilapor ke ini, bisa kan ditulis di komen orangnya siapa, atau di pengaduan terpadu ada Dumas polisian ya, Dumas online, nanti akan saya tindak lanjuti. Ada itu asli yang mengawasi, ada pasti akan saya tindak lanjuti itu, ya. Jadi teman-teman yang udah nunggu lama, nanti syaratnya akan saya upload di belakang, ya, tentang hal-hal yang khusus. Dari penerimaan udah CAT, semua udah transparan, diawasi, ya kan. Panitia juga komitmen dari awal nih, kita udah di warning nih, pelanggaran itu selalu misalnya ada, ya kan, akan ditindak dengan keras, ya, dan tegas, ya. Apalagi situasi sekarang ini kita selalu pupuk ya, supaya kepercayaan kepada polisi itu jangan sampai orang tuh karena dia nggak lulus tes, terus itu kita curang dan lain sebagainya. Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang nggak lulus tes, ya. Secara transparan dia menyalahkan panitia, tapi tidak menutup kemungkinan kita selalu awasi bersama untuk mengawasinya. Kita cinta polisi, kita mau rekrutmen dari awal supaya polisi itu betul-betul sesuai yang kita harapkan, orang yang punya integritas tinggi, fisik yang kuat, serta kecerdasan otak juga bagus. Kita betul-betul pilih seleksi dari awal, ya. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran itu, kita tidak menutup mata, kita selalu mendengar aspirasi, kita selalu mendengar keluhan-keluhan yang akan kita tindak lanjuti. Pada orang tua jangan mudah terpengaruh karena pengen sekali anaknya mau, dia jual tanahnya, mobilnya hanya untuk masuk. Kalau emang percayalah, kalau saya sebagai pengawas akan mengawasi dengan sebaik-baiknya, mulai dari penerimaan online ini, pendaftaran, sampai pada seleksi yang terakhir. Bahkan kita setiap tahun melakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari seperti alat yang digunakan, kita menggunakan sistem CAT. Namun demikian kita juga kemarin yang 2 tahun terakhir ada yang kasus-kasus yang menggunakan sistem perjokian. Untuk menghindari kasus yang sama juga di kita, mulai kemarin untuk yang rekrutmen Bintara, kita sudah menggunakan face recognize untuk menghindari terjadinya perjokian. Jadi setiap tahapan pada saat sebelum memasuki ruang lab, kita cek dulu untuk yang face matching ada, untuk menghindari adanya perjokian. Karena pengalaman kemarin sudah kita perketat untuk face recognize sebelum pelaksanaan tes. Ada juga mereka yang mana sekarang itu adanya peraturan yang baru, kemudian pelanggaran semakin meningkat juga. Diketemukan juga dia
tetap yang sama. Pas pada saat dia ke kamar mandi, rupanya dia nyontek, nyiapkan kepean di kamar mandi. Itu jadi dapat bocoran. tetap untuk yang ini kejahatan itu selalu berkembang pada saat ketika aturan diperketat. Ya, namun demikian itu menjadikan evaluasi kita untuk perbaikan-perbaikan. Karena kalau kita untuk mengenai masalah kita menghindari untuk yang kecurangan-kecurangan tersebut. Jangan berlaku curang ya, karena kita selalu mengantisipasi ya untuk peserta didik. Kemudian tuh ijazah tadi Bang, ijazah sama kuota nih kita berapa nih yang diterima tuh? Ijazah yang sekarang ini SMA dan yang sederajat. Kemudian untuk yang pesantren baik dinia ataupun muadalah juga yang sudah terdaftar bisa diterima. Kemudian untuk yang SMK kecuali untuk yang tata boga ya, untuk yang tidak terkecualinya untuk yang rekrutmen ini. Untuk jumlahnya Bang, Pol Air berapa? Brimob berapa? Kuota sekarang itu untuk yang tamtama tahun anggaran gelombang 1 tahun 2023 sebanyak 1.500 untuk tamtama Brimob dan 100 untuk tamtama Pol Air. Jadi jumlahnya kurang lebih 1.600 personil. Jadi kami menghimbau mari adik-adik yang sekiranya memenuhi persyaratan silakan untuk dapat mendaftar mulai terhitung tanggal 12 ini. Oke, saya kira itu ya, adik-adik calon bintara tetap semangat, berjuang, berusaha dan berdoa, berlatih. Jangan percaya informasi yang tidak masuk akal ya. Nanti bisa ditulis di komen di bawah ini. Ya, apabila ada pertanyaan nanti saya akan berusaha jawab ya, tentang pertanyaan umur, kemudian kuota, tanggal nih yang hari ya. Berarti 3 Februari itu 7 bulan ya. 7 bulan. Pas dilantik jadi polisi itu umurnya 22 ya. 18 tahun untuk yang minimalnya. Minimal, yang maksimalnya 22 tahun itu untuk umur ya. Kalau kurang sehari itu aturan ya, misalnya kurang sehari, kurang 2 hari ya. Apa bedanya, sama-sama kurang, tapi itu memang aturan untuk seleksi ya memang begini. Mohon diterima gitu. Karena kalau kita sebetulnya apa sih kurangnya, sehari sama 10? Sama-sama ya, sama-sama kurang. Jadi teman-teman enggak usah sakit hati kalau misalnya beda umurnya. Karena ini aturan ini mau dibuat untuk ya sebetulnya untuk keadilan dan lain sebagainya lah. Karena begitu sulitnya kita menyeleksi. Jadi memang setiap tahun ada perkembangan terus, kecanggihan-kecanggihan menggunakan elektronik, menggunakan computerized supaya meminimal pelanggaran ya, baik itu dari panitia maupun pelanggaran dari peserta sendiri, supaya tetap kita menggunakan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Oke, terima kasih teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.